Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Bersyukur kita kepada Allah azza wa jalla, Rabb yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat, karunia dan anugerahnya, sehingga di malam hari ini izin Allah tabaraka wa taala kita kembali diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk berkumpul di sangat mulia ini. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, semoga kita semua ini diberikan oleh Allah azza wa jalla ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Syarh Masail Jahiliyah yang matanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan syarahnya oleh Syekh Abdul Razzaq bin Muhsin Al-Badr hafizahullah. Kita sudah sampai pada masalah yang keempat tentang salah satu di antara fondasi agama daripada kufar jahiliyah adalah taqlidul a'ma, ya. Dan kita sudah mempelajari, membaca sebuah riwayat daripada Abdullah bin Abbas tentang kisah Abdimad Al-Azdi, seorang yang akhirnya masuk Islam setelah beliau tabayun tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yang mana Dimad Al-Azdi ini adalah seseorang yang datang ke kota Mekah, kemudian dia mendengar isu-isu bahwasanya Muhammad adalah majnun, orang gila, ya. Kemudian beliau tabayun dengan hal itu, memastikan apakah benar atau tidak. Oleh karena kalau seandainya beliau radhiyallahu an mengikuti taklid, maka beliau akan termakan dengan isu-isu daripada kufar jahiliyah ketika itu. Ya, namun setelah beliau langsung bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tersingkaplah hal yang sebenarnya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang gila sebagaimana dituduhkan oleh kufar jahiliyah ketika itu. Ini kisah yang kita sampaikan pada pertemuan lalu, ya. Kisah ini ada dalam Sahih Muslim. Baik, sekarang kita baca di kisah daripada Syekh Abdul Razzaq sendiri yang beliau alami, ya, ketika beliau berkunjung ke sebuah negara. Ini diterangkan nanti dalam kisah ini, itu kisah Azkur marratan kuntu fi ihdad dual, yang mana kisah ini juga sangat bermanfaat tentang bagaimana masalah taklid ini, ya, mengambil pendapat seseorang tanpa dalil, ya. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah ta'ala, adhkuru marratan kuntu fi ihda ad-duwali fajama'ani majlisun fi sayyaratin ma'a rajulin jamilin fi handamihi wa fi hay'atihi wa madhharihi wa nahnu fi sayyarati wa ana ila janbihi iltafata ilayya wa qala anta min ayyil biladi fa'araftuhu binafsi faqala fi dhamni kalamin lahu qala indakum Muhammad ibn Abdul Wahhab hadha rajulun yakrahu an-nabiyya alaihi salatu wassalam wa yakrahu alal baiti qultu subhanallah yakrahu an-nabiyya wa yakrahu alal baiti qala na'am qultu hadha kufrun billahi azza wa jalla aina wajadta hadha al-kalama nas'alullaha al-afiyata fi ayyi kitabin min kutubihi wajadta annahu yakrahu an-nabiyya alaihi salatu wassalam qultu lahu Muhammad ibn Abdul Wahhab kama ta'rifu wa la adri hal ya'rif dhalika aw la mata aktsaru min 100 sanatin walahu kutubun fi ayyi kitabin min kutubihi wajadtahu yu'linu karahiyatahu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yu'linu karahiyatahu li alil baiti qala mawjudun qultu a'tinil mawjuda hadhihi kutubuhu mawjudatun hatta huna indakum idza tuhibbu najlisu ana wa iyyaka nadhhabu wa naqra'u fi kutubihi arini hadha hatta ana arji'u nadhiran linnasi uhadhdhiruhum min hadha ar-rajuli alladhi yakrahu an-nabiy alayhi salatu wassalam ya akhi wa ayna hadha al-kalam bihadhihi sifati ana kuntu atahaddatsu ma'ahu qultu ana sa'aziduka min al-amri idza a'taytani min kutubihi hadha alladhi tudhkiruhu anhu ana sa'atika liqa'an at'abuka wa juhdika wa ta'awunika ma'i sa'atika mablaghan kabiran min al-mali. Baik. Ahsan. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi sini Syekh Abdul Razak hafizahullah beliau mengisahkan kepada kita tentang sebuah kisah yang beliau alami sendiri, ya. Jadi beliau mengatakan adzkur marratan, saya ingat suatu ketika kata beliau, kuntu fi ihdad dual, aku berada di sebuah negara, fajama'ani majlisun fi sayyarah, maka aku berkumpul di sebuah majelis di dalam mobil, ya, ma'aradulin, bersama seorang laki-laki jamilin yang sangat tampan, fi handamihi, handamnya adalah dandanannya, ya, wa fi hayhati, perawakannya, wa madhari, dan penampilannya. Jadi penampilan laki-laki yang bersama Syekh Abdul Razak ini sangat menarik gitu, ya. Dia salah seorang di antara yang berada di mobil itu. Wa nahnu fi sayyarati, dan kami berada di sebuah mobil, kata beliau. Wa ana ila jambihi, dan saya berada di sampingnya, di samping laki-laki tadi. Iltafata ilayya wa qala, kemudian dia menoleh kepadaku seraya mengatakan anta min ayyi bilad, kata laki-laki itu kepada Syekh Abdul Razak, engkau dari negeri mana, katanya. Fa'araftu bi nafsi, maka kata Syekh, maka saya perkenalkan diri saya kepadanya. Fa'araftuhu bi nafsi. Faqala, kemudian dia mengatakan fi dimni kalamin lahu qal, di antara apa yang ditanyakan oleh laki-laki tadi kepada beliau, yaitu Syekh Abdul Razak, adalah indakum Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, kalian ada seorang laki-laki yang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu penulis buku ini, ya. Jadi setelah Syekh Abdul Razak memperkenalkan dirinya, maka laki-laki ini ingat akan seorang yang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia mengatakan hadza rajul, laki-laki ini
ya, yaitu Muhammad bin Al-Wahhab ini yakrahun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia benci kepada Nabi. Wa yakrahu alil bait. Dia juga benci kepada keturunan-keturunan Nabi. Kata laki-laki ini. Ini yang dia tahu gitu. Ya, setelah dia mengetahui bahwasanya Syekh Abdul Razak daripada Saudi Arabia. Jadi laki-laki ini mengenal yang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi yang dia kenal adalah keburukannya. Dia tahu bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang yang sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga benci kepada keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, maka Syekh Abdul Razak mengatakan subhanallah. Maha suci Allah tabaraka wa taala katanya. Yakrahun nabiyya wa yakrahu alal bait. Bagaimana laki-laki ini bisa membenci Nabi dan membenci juga keluarganya? Ya, ini kata Syekh Abdul Razak. Qala, na'am, iya kata laki-laki itu. Qultu, Syekh mengatakan, hadza kufrun billah. Perbuatan ini adalah perbuatan kufur kepada Allah yang bisa mengeluarkan seseorang daripada Islam. Kalau seseorang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita wajib mencintai Nabi. Nah, kalau ada orang Islam membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kebencian itu bisa mengeluarkan dia daripada keislamannya. Aina wajadta hadzal kalam? Dari mana kau mengetahui perkataan ini? Yang mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahhab ini adalah seseorang yang membenci Nabi, juga membenci keturunannya. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan, kata beliau. Fi ayyi kitabin min kutubihi wajadta annahu yakrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Syekh balik bertanya kepada laki-laki tadi, di kitab mana daripada kitab-kitab beliau yang kau mendapatkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Al-Wahhab ini adalah seseorang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari mana engkau mengetahuinya? Ya, ini yang ditanyakan oleh Syekh Abdul Razak kepada laki-laki tadi. Qultulah, Syekh Abdul Razak mengatakan Muhammad bin Al-Wahhab kama ta'rif, ya seperti yang kau ketahui, wala adri hal ya'rif dzalika aula. Dan saya tidak tahu, kata Syekh Abdul Razak, apakah laki-laki itu benar-benar mengenal Muhammad bin Al-Wahhab atau tidak. Mata akthar min mi'ati sanah walau kutub. Beliau, ya, yaitu Syekh Abdul Razak sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Kalau dalam sejarah beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Syekh Muhammad bin Al-Wahhab ini. Dan dia memiliki kitab-kitab yang sangat banyak. Di antaranya kitab yang kita baca ini para jemaah, matannya. Ini karangan daripada Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. Kemudian fi ayyi kitabin min kutubi. Di kitab mana daripada kitab-kitab beliau wajadtahu yu'linu karahiyatahu, yang mana dia mengikrarkan kebenciannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di kitab mana daripada kitab beliau yang mana beliau mengiklankan, mengumumkan kebenciannya kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kitabnya? Jadi saya ingin tabayun gitu. Benar apa enggak nih? Qala, laki-laki itu mengatakan mawjud, ada katanya. Saya mengatakan qultu a'tinil mawjud, berikan aku mana yang ada itu. Buktinya mana? Ya. Maka saya mengatakan hadhihi kutubuhu mawjudah hatta huna indakum. Kitab-kitab beliau, kitab-kitab daripada Syekh Muhammad bin Al-Wahhab ini ada. Bahkan kita itu ada bersama kalian sekarang. Kata Syekh Abdul Razak. Idza tuhibbu najlis ana wa iyyak. Kalau kau suka, mari kita duduk bersama, kata Syekh. Wa iyyaka nadhhab, dan kau jangan pergi. Wa naqra, dan kita baca fi kutubihi, di kitabnya Syekh Muhammad Al-Wahhab ini, arini hadza hatta arja nadhiran linnas. Arini, perlihatkan kepadaku mana di antara kitab Syekh Muhammad Al-Wahhab ini yang beliau membenci Nabi, membenci keturunannya, sehingga aku bisa nanti memberikan peringatan kepada orang bahwasanya laki-laki ini, yaitu Syekh Muhammad Al-Wahhab ini membenci Nabi. Ada buktinya gitu, kata Syekh Abdul Razak kepada laki-laki tadi. Ya akhi, wainal hadzal kalam? Wahai saudaraku, dari mana perkataan ini? Dari mana tuduhan itu gitu? Dari mana buktinya engkau mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahhab ini adalah seseorang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga benci kepada keluarganya? Mana buktinya gitu? Ya. Bihadis sifah ana kuntu atahadats ma'ah. Seperti ini keadaannya, saya berbicara dengan laki-laki tadi, kata Syekh. Qultu, aku mengatakan kepadanya, sa'aziduka minal amr, aku akan menambah
tentang masalah ini katanya. Syekh menantang laki-laki tadi. Apa tantangannya? Syekh mengatakan, "Idza a'taitani min kutubihi," kalau kau memberikan kepadaku daripada kitab-kitabnya, hadzal ladzi tadhkuruhu, yang kau sebutkan tadi, engkau bisa menunjukkan kepadaku satu kitab saja. Yang mana di kitab tersebut Syekh Abdul Wahab membenci Nabi, juga membenci keluarganya. Kalau kau bisa menunjukkan satu kitab tersebut, ana sa'atika liqa'a as'abika wa juhdika wa ta'awunika, aku akan berikan ganjaran karena keletihanmu, kesungguhanmu, pertolonganmu, ya, sa'utika mablaghan kabir minal mal, aku akan berikan kepadamu uang yang sangat banyak. Ini ditentang oleh Syekh Abdul Razak. Kalau kau bisa memberikan satu buku saja, karangan daripada Syekh Muhammad Al-Wahhab, yang mana di karangan tersebut, di buku tersebut, beliau jelas membenci Nabi. Beliau juga membenci keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau kau berhasil menunjukkan kepadaku satu kitab saja, maka aku akan memberikan uang kepadamu. Ini tantangan daripada Syekh Syekh Abdul Razak kepada laki-laki tadi. Jadi dia tantang gitu. Ya. Karena saya sangat yakin laki-laki ini mesti taklidnya. Dia hanya mendengar saja gitu. Nah, ini yang dikatakan fitnah Wahabi para jemaah. Sehingga kalau kita perhatikan sebenarnya seperti dikatakan oleh Syekh bin Baz, ya, penisbatan Wahabi kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak tepat secara nahu bahasa Arabnya. Ya, karena kan Muhammad bin Abdul Wahhab ini beliau adalah pembaharu dari Islam, yang mana beliau mengembalikan pemahaman masyarakat kepada pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengembalikan umat daripada kesyirikan kepada tauhid, daripada bid'ah kepada sunnah. Nah, ya. Jadi sebenarnya kalau di segi nahunya, kalau betul-betul penisbatannya kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, seharusnya namanya lah Muhammadiyah penisbatannya. Karena nama beliau adalah Muhammad. Sedangkan Abdul Wahhab ini adalah nama kakeknya. Sebenarnya pembaharu itu bukan kakeknya, tapi bukan ayahnya, tapi kakek, tapi anaknya gitu. Seharusnya ketika mereka menisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, namanya adalah Muhammadiyah, bukan Wahabiyah. Jadi secara penisbatan pun tidak betul sebenarnya. Ya, karena yang mereka nisbatkan adalah kepada kakeknya, padahal ini adalah cucunya sebenarnya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Jadi tidak betul sebenarnya. Ya. Kemudian juga kalau kita perhatikan, ada dahulu sebelum Syekh Muhammad Abdul Wahhab ini seorang yang namanya Abdul Wahhab bin Rustum namanya. Ini orang Khawarij. Dan ini adalah orang yang mengkafirkan banyak orang Islam ketika itu. Inilah yang Wahabi yang sebenarnya. Cuman ketika kebanyakan orang tidak suka dengan dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab, itu diselewengkan, dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab yang datang puluhan tahun setelahnya gitu. Ini fitnah yang luar biasa para jamaah dan fenomena di masyarakat kita, sehingga sangat familiar penyebutan tentang masalah Wahabi. Ini adalah paham yang keras, mengkafirkan dan bla-bla seterusnya gitu. Padahal kalau kita lihat dalam bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak ada hal-hal seperti itu. Nah, ya. Baik, silakan. Wa kana ma'ana sa'iqus sayyarati wa syakhsun akhar rakibun kana yasma' al-hiwara alladhi baini wa bainahu faltafata ilayna sa'iqus sayyarati mutafa'ilan ma'al hadithi wa qala idhhab ma'ahu wastakhrij kalama wa yu'tika al-muballighu wa yu'tika al-mablagh ويعطيك المبلغ قلت له أعطني الشيء الذي تقوله من كتبه فهل ترضى أني أنسب لك شيئا الآن وأنا ما رأيت وما عندي دليل عليه قال لا ما أرضى قلت كيف ترضى لهذا العالم والإمام أن تنسب له الكفر بالله سبحانه وتعالى وأنت ما عندك دليل ولا برهان قلت له يا أخي الشيخ محمد بن عبد الوهاب له 6 أولاد تدري ما أسماؤهم قال لا قلت واحد اسمه الحسن وواحد الحسين وعلي وإبراهيم وعبد الله وفاطمة كلهم بأسماء آل البيت
وواحد اسمه عبد العزيز ليس اسما من أسماء آل البيت. والآن أنا سأنهي معك الحديث بكلمة واحدة. أنت ستقف أمام الله عز وجل بكلماتك هذه إذا لم تتب منها وستلقى الله يوم القيامة ويكون خصمك هذا الرجل الذي تفتري عليه وتتقول عليه ما هو منه براء وما يبرأ منه أقل مسلم فضلا عن إمام جليل من أئمة المسلمين. وأنا أزيدك من الأمر، أنا ملتزم لك أن أطلعك في كتبه كلها تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره والذب عنه واحترامه صلى الله عليه وسلم والذب عن سنته والذب عن آل بيته وبيان مكانة آل البيت وفضلهم إلى غير ذلك. هذا كله موجود في كتب الشيخ. فقال عجيب. Baik, Hasan. Baik, pada zaman Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita dengar kisahnya. Jadi setelah Syekh Abdul Razak menentang laki-laki tadi untuk memberikan bukti tentang apa yang dia tuduhkan tadi. Jadi di dalam mobil itu wa kana ma'ana, ada sa'iqus sayyarah, ada supirnya, wa shakhsun akhar raqib, ada seorang lagi yang dia adalah penumpang daripada mobil itu. Jadi mereka ada berempat dengan supir di situ. Ya, berarti ada satu orang supir lagi dan satu orang penumpang. Karena yasma' al-hiwar, mereka berdua ini mendengar percakapan di antara Syekh Abdul Razak dan laki-laki tadi. Alladzi baini wa bainahu. Mereka sangat mendengarnya, dua orang ini. Faltafata ilaina sa'iqus sayyarah, maka tiba-tiba supir itu menoleh kepada kami, kata Syekh Abdul Razak, mutafa'ilan mal hadis. Dia sangat tertarik dengan pembicaraan itu. Pembicaraan kami tadi. Sehingga dia mengatakan kepada kami, kata beliau, idhab ma'ahu. Ini Sa'id mengatakan kepada laki-laki tadi, idhab ma'ahu, pergilah bersamanya. Artinya sahutlah cabarannya, ya, apa yang diminta tadi, wastakhrijil kalam wa yu'tikal mablagh. Istakhrijil kalam, keluarkan perkataannya. Artinya berikan dia bukti yang dia minta tadi. Maka kalau engkau bisa memberikan bukti, engkau akan mendapatkan uang. Dia akan berikan uang kepadamu. Senang urusannya, kata supir tadi kepada laki-laki tadi. Jadi kalau engkau senangnya seperti ini sekarang, ambil buktinya, berikan dia bukunya, kemudian dia akan berikan uang kepadamu. Kan selesai katanya. Tidak usah diperpanjang-perpanjang, kata supir tadi. Ya. Qultu lahu, Syekh Abdul Razak mengatakan kepada laki-laki tadi, a'tini syai'al ladzi taquluhu min kutubi. Berikan kepadaku sesuatu yang engkau katakan ada dalam bukunya. Buku daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya beliau benci kepada Nabi SAW, juga benci kepada keluarga-keluarga beliau. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, "Fahal tarda anni, apakah engkau suka bahwasanya aku ansibu laka syai'an, menisbatkan kepadamu sesuatu sekarang, wa ana ma ra'aitu wa ma 'indi dalilun alaih." Sedangkan aku tidak memiliki sesuatu pun petunjuk tentang itu. Aku tuduhkan kepadamu sesuatu, tapi aku tidak ada bukti. Apakah engkau redha dengan hal seperti itu? Nah, kata Syekh Abdul Razak kepada laki-laki tadi. Jadi sekarang, kata Syekh Abdul Razak, kalau seandainya aku menuduhmu tentang sesuatu perkara, sedangkan aku tidak punya bukti dengan hal itu, apakah kau suka? Nah, kata Syekh Abdul Razak kepada laki-laki tadi, qala la, ma arda, aku tidak redha. Qultu, Syekh Abdul Razak mengatakan, kaifa tarda li hadzal alim? Bagaimana engkau akan redha dengan alim ini, wal imam, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab ini, antum sibalahul kufru billah, engkau sudah menisbatkan kekafiran kepada Allah. Engkau sudah mengatakan bahwasanya dia benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kekafiran yang bisa mengeluarkan beliau daripada Islam. Wa anta ma indaka dalil wala burhan. Sedangkan kau tidak memiliki dalil, petunjuk dan juga hujahnya tidak ada, buktinya tidak ada. Gitu. Kalau engkau tidak sudi ketika seseorang menuduhmu dengan sesuatu, apalagi seorang ulama, ya, yang mana tuduhan itu lebih kecil lagi, engkau sudah mengeluarkan dia daripada Islam.
Kan dalam hadis para jemaah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menuduh saudaranya kafir, kalau tidak terbukti, maka kekafiran itu akan kembali kepadanya. Faqad baha ilaih. Dan kita tidak boleh menjadikan itu sebagai objek untuk bersenda gurau. Tidak boleh tentang masalah kufur dan lainnya itu. Karena ini sangat keji gitu. Ketika seseorang mengatakan Syekh ini membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kekufuran. Ya, sedangkan dia tidak memiliki bukti. Maka di sini Syekh Razak mengatakan, qultu lahu, aku mengatakan kepadanya, ya akhi wa ya saudaraku, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab lahu sittatu aulad. Dia memiliki 6 orang anak laki-laki. Tadri ma asma'uhum, apakah aku mengetahui nama-nama mereka? Qala la. Laki-laki mengatakan, saya tidak tahu nama anak daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Kemudian saya mengatakan, qultu wa ismul Hasan. Yang pertama namanya Hasan, nama anaknya. Yang kedua namanya adalah Al-Husain. Yang ketiga namanya Ali. Yang keempat namanya Ibrahim. Yang kelima namanya Abdullah. Sedangkan yang keenam namanya Fatimah. Satu lagi laki-laki namanya Abdul Aziz. Nah, selain Abdul Aziz para jemaah, kelima-lima tadi, Hasan, Husain, Ali, Ibrahim, Abdullah, Fatimah, kulluhum bi asma'i alil bait. Semuanya adalah nama-nama anak-anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Nabi membenci, bagaimana mungkin Muhammad bin Abdul Wahhab membenci keluarga Nabi, sedangkan beliau menamakan anak-anaknya dengan anak-anak Nabi? Tidak mungkin gitu. Kita memberi nama anak para jemaah kepada nama yang kita sukai. Kan ada tuntunannya itu. Kalau memang seandainya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sangat benci kepada Nabi, sangat benci kepada keturunan Nabi, tidak mungkin beliau menamakan anak-anaknya dengan anak-anak Nabi. Ketika beliau menamakan anak-anaknya dengan anak-anak Nabi, berarti beliau mencintai keluarga Nabi. Ini sudah terbantahkan tuduhan tadi para jemaah. Karena Al-Hasan dan Husain ini cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ali itu menantu beliau, juga sepupu beliau. Ibrahim wa Abdullah ini anak laki-laki beliau namanya. Fatimah anak beliau, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Abdul Aziz saja bukan termasuk daripada nama-nama keluarga Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin Nabi membenci, tidak mungkin Muhammad bin Wahhab membenci keluarga Nabi. Kalau beliau membenci keluarga Nabi, pastilah beliau tidak akan menamakan anak-anaknya dengan anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga laki-laki itu terdiam dia. Nampak sekali para jemaah, laki-laki itu hanya taklid saja. Karena dia mendengar-dengar saja dan dia tidak tabayun. Dia tidak berusaha mencari bukti gitu. Ini akibatnya. Apalagi ini fatal, mengkafirkan orang para jemaah. Sama kalau kita perhatikan salah satu di antara tuduhan-tuduhan fitnah kepada dakwah salafiyah adalah dakwah kufriyah yang suka mengkafir-kafirkan orang. Orang tidak salat kafir. Sebenarnya bukan kita yang mengkafirkan para jemaah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum tarkus shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Nabi yang mengatakan itu. Jadi bukan dakwah ini yang mengkafirkan, bukan. Sehingga kalau orang mendengar isyaat seperti itu, dia akan termakan. Kalau dia hanya taklid saja, menerima tanpa mengkorsek dahulu, itu bahaya. Apalagi sampai mengkafirkan. Apalagi kalau seandainya dia kafirkan adalah seorang ulama yang berjasa kepada Islam, yang dikatakan mujaddid, pembaharu, mengembalikan pemahaman umat daripada pemahaman syirik kepada tauhid, daripada bid'ah kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dia sendiri pun tidak redha kalau ada orang menuduhnya tanpa bukti. Apalagi ini seorang alim. Lihat para jemaah betapa buruknya efek daripada taklid. Maka kita dalam kehidupan ini juga harus seperti itu. Kita tidak boleh hanya menerima saja kabar-kabar yang ada. Harus tabayun dulu. Benar apa enggak nih? Jangan hanya kita menerima bulat-bulat apa yang kita dengar. Tidak boleh para jemaah. Ya. Ini suatu dalil ya, bantahan yang sangat mengena kepada laki-laki tadi. Yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, ya. Wal'an kata beliau, sekarang ana sa'unhi ma'akal hadis.
Saya akan menyelesaikan pembahasan ini denganmu bi kalimatin wahidah, dengan satu kalimat saja, kata Syekh Abdul Razak. Anta satakifu amam Allah. Syekh Abdul Razak mengatakan kepada laki-laki tadi, engkau akan berdiri di hadapan Allah tabaraka wa taala bi kalimatik, dengan kalimat-kalimat yang kau ucapkan, idza lam tatub minha, jika engkau tidak bertaubat kepada Allah. Karena dia sudah mengkafirkan para jemaah. Karena ketika dia mengatakan Muhammad bin Al-Wahhab membenci Nabi SAW, ini sudah mengeluarkan Syekh Abdul Wahhab daripada keislaman. Dan itu kalimat akan dia pertanggungjawaban di hadapan Allah tabaraka wa taala. Satakiku amam Allah bi kalimatik. Engkau akan ditanya oleh Allah. Nah, tidak mudah para jemaah. Allah akan minta pertanggungjawaban kepadamu atas kalimat yang kau ucapkan. Idza lam tatub minha, jika engkau tidak bertaubat daripada kalimat tersebut. Wa satalqallaha yaumal qiyamah, dan engkau akan bertemu dengan Allah tabaraka wa taala pada hari kiamat. Wa yakunu khasmuka hadar rajul, yang akan menjadi lawanmu hadar rajul, yaitu Muhammad bin Al-Wahhab, alladzi taftari alaihi, yang kau sudah berdusta atas namanya, wa tataqawwal alaihi, dan kau sudah mengatakan sesuatu yang tidak dia katakan, ma huwa minhu bara, yang bahkan dia pun berlepas diri daripada apa yang kau katakan tadi, karena beliau tidak pernah mengatakan hal itu. Nah, ini berat para jemaah. Maka lisan ini luar biasa ya. Jangan sampai kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang justru kalimat tersebut menjadi bumerang kepada diri kita sendiri. Ketika kita menuduh saudara kita kafir ataupun pemahaman-pemahaman yang sifatnya kafir, maka kalau tidak terbukti, itu kembali kepada orang yang mengatakan para jemaah. Ya. Wa ma yabra'u minhu aqallu muslim fadlan al-imam. Sedangkan seorang muslim pun tidak akan bisa berlepas daripadanya, apalagi seorang imam al-jalil, seorang imam yang mulia min aidil muslimin. Jadi dia termasuk di antara imamnya kaum muslimin, ulama gitu. Orang biasa saja tidak boleh kita perlakukan seperti itu, apalagi seorang alim ulama besar yang berjasa kepada Islam ini. Wa ana uziduka minal amri, dan aku akan menambah kepadamu tentang perkara ini, ana multazimun lak, saya akan senantiasa bersamamu, an utalli'aka fi kutubi, aku akan perlihatkan kepadamu kitab-kitab daripada Syekh Muhammad Abdul Wahhab, yang dalam kitab-kitab itu berisi takzimun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tauqiru, yang mana beliau senantiasa mengagungkan dan menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab beliau itu, ya, untuk menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan yang kau berikan itu tidak benar. Engkau hanya taklid saja. Wadzabi'an, bahkan beliau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadzab itu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahtiramuhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga menghormati Nabi. Wadzabi'an sunnatih, bahkan beliau juga membela sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadzabi'an ali baitih, juga beliau membela keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bayani makanati alil bait, bahkan beliau menunjukkan betapa agungnya kedudukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fadlihim ila ghairi zalika, keutamaan mereka dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Aku akan perlihatkan kepadamu hal itu, kata Syekh Abdul Razak kepada laki-laki tadi. Hadza kulluhu, semua ini ya, pegangan beliau kepada Nabi, pembelaan beliau, kemudian juga pembelaan beliau kepada sunnah Nabi, kepada keluarga Nabi, menerangkan tentang kedudukan keluarga Nabi. Hadza kulluhu, kata Syekh Abdul Razak, maujudun fi kutubus Syekh. Semuanya ada dalam kitab-kitab Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. Maka laki-laki ini mengatakan, ajib, ini sangat aneh katanya. Baru dia terheran-heran, ternyata apa yang dia pahami selama ini itu hanya taklid saja. Dia hanya menerima saja tanpa bukti, tanpa dalil, tanpa hujjah. Itu tidak boleh. Apalagi dalam masalah-masalah agama yang kritikal seperti ini para jemaah. Ya, makanya sering kita katakan, kita harus kritis dalam masalah agama ini. Kalau ada seseorang melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, kita harus tanya, dalilnya apa? Ini bukan kita sok tahu para jemaah. Bukan, tetapi begitulah kita diajarkan tentang masalah agama ini. Islam sangat membenci dan memerangi yang namanya taklid. Itu tidak boleh. Ya.
Yang dikatakan dia adalah akhdul qaul ghair bila dalil. Baik, terus fasyahid. فالشاهد أن بعض الناس عندهم تقليد أعمى والتقليد الأعمى هو قبول قول الغير بلا دليل ويمشي في مثل هذا التقليد الأعمى والعياذ بالله ويمضي عليه ثم يموت والعياذ بالله وهو عدو للدين وعدو لأولياء الله عز وجل وعدو للصالحين من عباده. Baik, ahsan. Jadi syahid daripada kisah yang tadi para jemaah panjang tadi, beliau mengatakan anak ba'dhan nas, bahwa sebagian orang indahum taqlidul a'ma, mereka memiliki penyakit ini. Penyakit namanya taqlidul a'ma. Wa taqlidul a'ma maksudnya adalah qabul qaulil ghair bila dalil. Menerima pendapat seseorang tanpa dalil, tanpa alasan, tanpa bukti. Itu taqlid namanya. Dan penyakit ini ada pada masyarakat kita. Ya, taqlidul a'ma ini. Mudah termakan isu. Nah, seperti itulah. Apa dikatakan oleh orang langsung dipercaya gitu. Tanpa tabayun dulu tentang apakah benar atau tidak. Ini taqlidul a'ma, qabul, menerima qaulil ghair, pendapat seseorang bila dalil, tanpa dalil. Wa yamshi fi mithli hadhihi taqlidil a'ma, maka mereka akan senantiasa melakukan hal ini. Masyarakat kita, waliyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah. Wa yumdi alaih, mereka hidup dalam keadaan seperti itu. Summa yamut, kemudian dia meninggal, waliyadu billah, wa huwa adu lid-din, padahal dia adalah musuh kepada agama. Padahal dia seorang muslim. Hanya karena dia melakukan taqlidul a'ma ini. Ya. Wa aduwwun li auliyaillahi azza wa jalla, bahkan dia merupakan musuh kepada wali-walinya Allah tabaraka wa taala. Wa adu lisalihin, bahkan dia juga menjadi musuh kepada orang-orang saleh min ibadihi, daripada hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Dia menyangka dia muslim para jemaah, tapi hakikatnya tidak seperti itu. Dia menyangka bahwasanya dia sudah membela agama ini, tapi hakikatnya dia adalah musuh untuk agama ini. Dia memperkirakan bahwasanya dia adalah termasuk di antara wali-walinya Allah tabaraka wa taala. Hakikatnya ketika dia masih bermuamalah dengan taqlidul a'ma ini, dia merupakan musuh kepada wali-wali Allah tabaraka wa taala, orang-orang saleh. Ini tidak boleh para jemaah. Jadi di sini ya, karena masih ada pembahasan sedikit lagi ini, yang beliau sebutkan kepada kita adalah kisah bagaimana efek buruk daripada taqlid a'ma ini. Ya, dan fitnah Wahabi ini kalau kita perhatikan di negara kita sangat populer para jemaah. Ya, banyak sekali tuduhan-tuduhan tentang masalah Wahabi ini ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tapi itu tidak akan mengurangi kemuliaan beliau rahimahullah, ya. Bahkan itu semakin meninggikan derajat beliau rahimahullah di sisi Allah tabaraka wa taala. Baik, begini ini untuk materi kita pada malam hari ini tentang masalah yang keempat, ya, di masail jahiliyah, permasalahan-permasalahan yang ditentang oleh Nabi Muhammad SAW tentang masalah taqlidul a'ma, mengikut tanpa bukti dan dalil yang nyata. Baik, demikian yang baik daripada Allah tabaraka wa taala, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.